Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi perpajakan kelas G. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan sumber pembiayaan dari mata kuliah manajemen pajak. Yang pertama itu dampak dari menahan laba atau pendanaan internal. Alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi. Yang pertama, pertumbuhan laba dianggap menghasilkan kenaikan harga saham dan keuntungan modal yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang tinggi. Yang kedua, pajak atas keuntungan yang tidak dibayarkan sampai saham terjual karena adanya efek nilai waktu, di mana $1 yang dibayarkan di masa datang mempunyai biaya efektif yang lebih rendah daripada $1 yang dibayarkan hari ini. Yang ketiga, karena adanya keuntungan pajak itulah para investor lebih suka perusahaan menahan sebagian besar laba perusahaan. Yang keempat, maka investor akan mau membayar lebih tinggi untuk perusahaan yang pembagian dividennya rendah daripada perusahaan sejenis yang pembagian dividennya tinggi. Yang kedua, dampak dari pendanaan melalui modal atau equity financing dan distribusi laba atau distributing dividend. Yang pertama, penerbitan saham mengisyaratkan adanya pengembalian yang diharapkan oleh pemodal. Yang kedua, bagi perusahaan yang membagikan dividen, apapun bentuknya, dividen tunai dan dividen saham, bukan merupakan pengurangan beban pajak perusahaan. Yang ketiga, pengembalian yang diharapkan investor tidak hanya berupa dividen saja, melainkan juga keuntungan modal. Pajak atas keuntungan modal dapat ditunda hingga penjualan saham yang sesungguhnya. Yang keempat, selain itu, dengan menjual saham untuk merealisir keuntungan modal, pemodal membayar biaya transaksi tertentu dan membayar pajak. Yang ketiga, dampak pendanaan melalui utang atau debt financing, terutama oleh pemegang saham. Hutang merupakan salah satu bentuk pendanaan yang dipilih oleh perusahaan untuk mendanai operasionalnya. Pendanaan berupa hutang dibagi menjadi dua. Yang pertama, hutang jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, digunakan untuk kebutuhan jangka pendek yang terdiri atas hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar seperti upah atau gaji dan pajak. Yang kedua, hutang jangka panjang adalah hutang yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun, biasanya berbentuk hipotek dan obligasi. Dengan memasukkan unsur pajak, kebanyakan pakar keuangan setuju bahwa hutang memiliki dampak positif atas penilaian perusahaan. Hutang digunakan untuk pendanaan maupun investasi, seperti pembelian aktiva tetap yang memiliki tax shield atau perlindungan pajak, karena depresiasi aktiva tetap yang merupakan dana non-cash dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Yang keempat, factoring and leasing. Factoring atau anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan factoring atau anjak piutang itu ada 3. Yang pertama, penjual piutang atau klien adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada perusahaan pembiayaan. Yang kedua, perusahaan anjak piutang atau factoring adalah perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang yang penjualan kredit debiturnya. Yang ketiga, debitur adalah nasabah yang mempunyai hutang kepada kreditur atau klien.
Manfaat dari factoring ada yang pertama, menurunkan biaya produksi. Yang kedua, memberikan fasilitas pembayaran di muka. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan klien. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan klien dalam memperoleh laba. Yang kelima, menghindari kerugian karena kredit macet. Yang keenam, mempercepat proses ekonomi. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu kontrak antara lessor, pemilik barang modal, dengan lessee, pengguna barang modal, di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan suatu imbalan berkala dari lessee yang besarnya tergantung dari perjanjian antara lessor dan lessee. Pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan leasing itu yang pertama, penyewa guna usaha atau leasing adalah pengusaha atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau lessor. Yang kedua, lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang ketiga, supplier adalah perusahaan atau pedagang yang menyediakan barang-barang modal yang akan dileasingkan atau disewa guna usahakan antara lessor dan lessee. Yang keempat, asuransi adalah merupakan perusahaan asuransi yang menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Yang kelima, hybrid financial instrument. Salah satu instrumen keuangan yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan dalam melakukan investasi adalah hybrid financial instrument. Inovasi instrumen keuangan dengan menggunakan hybrid financial instrument akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang menghadapi resiko investasi yang besar. Dalam aspek pajaknya, hybrid financial instrument seringkali digunakan dalam perencanaan pajak pada tingkat internasional karena terdapat perbedaan dalam pengklasifikasian dan perlakuan pajak terhadap negaranya. Jadi, sekian presentasi PowerPoint tentang pemilihan sumber pembiayaan dari mata kuliah manajemen pajak yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.